Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat di masjid yang berbarokah ini, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menunaikan rukun-rukun Islamnya, yaitu kita bisa menyelesaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak bimbingan serta penjelasan yang sempurna terkait dengan masalah agamanya, sehingga sampai saat ini kita bisa meniti jalannya kelak sampai surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana doa tersebut merupakan doa khusus untuk umatnya pada waktu yang khusus pula. Apabila seseorang itu paham dan bisa memanfaatkan makna atau isi dari doa tersebut, maka sungguh dia akan mendapati waktu-waktunya akan bisa menjadi berkah. Rasulullah SAW bersabda sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Artinya para jamaah sekalian, waktu pagi bukan saatnya untuk kita bermalas-malasan, akan tetapi mesti ada niat dan ikhtiar dalam diri kita agar kita termasuk dari umatnya yang mendapatkan keberkahan justru di awal paginya bermula. Kemudian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata terkait dengan waktu pagi. Beliau berkata, waktu pagi bagi seseorang itu bagaikan seperti waktu mudanya, sedangkan akhir harinya merupakan seperti waktu tuanya. Rasulullah SAW bersabda, Innad dina yusrun, sungguhnya agama itu mudah. Walan yusaddad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidak ada seorang pun yang dapat membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Fasaddidu, hendaklah kalian itu melakukan amalan secara sempurna, yakni dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak menganggap remeh amalan tersebut. Wa qaribu, dan hendaklah bagi kalian apabila tidak mampu untuk melakukan amalan yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Wa abshiru, dan hendaklah bagi kalian itu memperhatikan ada sebuah manfaat di balik amalan yang selalu kontinu. Wasta'inu bil ghadawati war rawhati wa syai'in minad duljati. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi
dan waktu setelah matahari tergelincir serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis yang disebutkan tadi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa inilah 3 waktu utama untuk melakukan safar atau perjalanan, yaitu perjalanan fisik baik jauh ataupun dekat, juga untuk melakukan perjalanan ukhrawi, yaitu melakukan amalan-amalan soleh pada waktu pagi hari. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tatkala di pagi hari beliau memiliki kebiasaan yaitu bersemangat untuk melakukan amalan-amalan soleh, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim dalam bab tidak keutamaan bagi seorang untuk tidak beranjak dari salatnya setelah salat subuh dan keutamaan masjid. Diceritakan ada suatu riwayat dari seorang tabi'in yaitu Simak bin Harb, bahwasanya beliau bertanya kepada Jabir bin Samurah, yaitu sahabat Nabi SAW. Beliau bertanya, "Akunta tujalisu Rasulullah SAW? Apakah engkau sering menemani Rasulullah SAW duduk?" Jabir menjawab, "Na'am katsiran. Kana la yaqumu min salati alladhi yusalli fihi subha." Ya, beliau SAW biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah salat subuh, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbitnya matahari. Fa idza tala'atis syamsu, dan apabila matahari itu terbit, qama wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyati fayadhakuna wa yatabassama. Dan apabila matahari terbit, beliau SAW berdiri untuk menunaikan salat, dan dulu para sahabat biasanya berbincang-bincang mengenai perkara jahiliyah, lalu mereka tertawa sedangkan beliau SAW hanya tersenyum. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hadis tersebut terdapat anjuran bagi kita untuk selalu berzikir dan mengistiqomahkan diri untuk selalu melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Semoga kita semua dapat melakukan amalan-amalan soleh dan Allah memudahkan bagi diri kita untuk memberikan kepada kita taufik beserta hidayahnya, sehingga kita termasuk dari umatnya Nabi SAW yang mendapatkan berkah di pagi harinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.